Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala sore hari ini bisa bertemu kembali. Lajengaken nggih kita sinau hadis-hadis wonten kitab Arba'in An-Nawawiyah. Sore hari ini masuk hadis yang ke-38. Halaman 151, hadis yang ke-38. Halaman 151, hadis ke-38. Judulnya Murka Allah dan Ridhonya. Monggo seperti biasa kita baca terlebih dahulu teks hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'adhani la u'idhannahu. Ya. An Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang namanya Abu Hurairah. Qala, dia yakni Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Jadi susunan redaksi seperti ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis qudsi, ya. Sahabat Nabi mengatakan bahwa Allah berfirman. Nah, ini adalah hadis qudsi, firman Allah tetapi tidak terdapat di dalam Quran. Ya, periwayatannya melalui periwayatan hadis bagaimana hadis Nabawi. Allah berfirman, man, barang siapa ada memusuhi li waliyan, waliku. Li itu untukku, maksudnya untukku atau milikku. Ya, li itu termasuk kepunyaan Allah, yaitu apa? Waliyan, wali kepunyaan Allah, waliku, wali Allah. Barang siapa memusuhi waliku, ya,
faqad maka sungguh adantuhu aku umumkan kepadanya, aku maklumkan kepadanya bil harbi dengan perang. Jadi aku umumkan perang ya kepada orang tersebut. Wa ma taqarraba ilayya, dan tidaklah taqarraba mendekat ilayya kepadaku abdi hambaku ya, tidaklah hambaku mendekat kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya yang lebih aku cintai, mimma dari apa-apa iftaradtuhu, apa-apa yang aku fardukan kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan yang lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Wala yazalu, dan tidak henti-hentinya. La yazalu itu tak henti-hentinya, yaitu terus menerus. Abdi hambaku yataqarrabu mendekatkan diri ilayya kepadaku bin nawafil, dengan nawafil ibadah nafilah, itu ibadah-ibadah sunnah, hatta sehingga uhibbahu aku mencintainya. Fa'idha maka apabila ahbabtuhu aku telah mencintainya, kuntu aku akan menjadi sam'ahu pendengarannya, alladzi yang yasma'u ia mendengar bihi dengannya, wa basarahu dan penglihatannya, maksudnya aku akan menjadi penglihatannya, alladzi yang yubsiru dia melihat bihi dengannya, wa yadahu dan tangannya, yakni aku juga akan menjadi tangannya, allati yang yabtisu, yabtisu itu makna asalnya itu mukul ya, yang melakukan tindakan biha dengannya, dengan tangannya, warijlahu dan kakinya, aku akan menjadi kakinya, allati yang yamshi dia melangkah, biha dengannya, dengan kakinya itu, wa in dan apabila dan jika sa'alani dia meminta kepadaku atau berdoa kepadaku, la u'tiyannahu benar-benar pasti aku akan beri, aku akan kabulkan permintaan atau doanya itu. Wala in ista'adani dan sungguh in jika ista'adani dia memohon perlindungan kepadaku, la u'idhannahu benar-benar aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadisnya dan juga terjemahnya seperti itu. Pertama ya, di hadis ini man adali waliyan, man ada barang siapa memusuhi, man ada musuh, aduun innahu lakum aduun mubin ya, setan. Man ada memusuhi, li itu kepemilikan ya, kepunyaanku ke Allah. Apa yang dimiliki oleh Allah di sini maksudnya adalah waliyan. Ya, wali di sini penjelasan dari li, sesuatu yang dimiliki oleh Allah di situ. Waliyan. Terjemah bebasnya barang siapa memusuhi waliku. Ya. Li waliyan. Nah, di sini satu kesatuan waliku. Waliku yakni wali Allah. Wali secara bahasa bisa al-qurbu, dekat. Ta'atu, taatan.
mendekat kepadanya, taat kepadanya. Taatan, kepatuhan, sering kita sebut dengan loyalitas, al-wala. Al-wala'u, loyalitas, kesetiaan, ketaatan, kepatuhan. Juga bermakna al-hub, kecintaan. Dekat, cinta, ya, taat. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang cinta kepada Allah, itulah walinya. Dia berwala, loyalitasnya kepada Allah. Ada satu ayat di Quran surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah. Innama waliyukumullah wa rasulahu. Walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuna az-zakah wa hum raqiun. Sesungguhnya wali kalian, pihak yang semestinya kita punya loyalitas, kedekatan, ketaatan dan cinta, dateng sinten kedahipun kita menika celak, kita menika taat, kita menika tresna, kedahipun dateng Allah, Rasul. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman yang, ini ada tambahan keterangan alladzina, satu, yuqimu nas-sholata, dua, wa yu'tuna az-zakata, tiga, wa hum raki'un. Ingkang kedahipun dados wali kula panjenengan sami, Allah, Rasul, dan orang-orang beriman yang 1, 2, 3. Kepada siapa kita berwala, kepada siapa kita harus punya loyalitas? Kepada Allah, Rasul, dan orang-orang beriman dengan 3 sifat yang disebutkan. Senaosa pun sebat 3 wonten ayat menika, tapi hakikatnya 1, sehingga Allah mengungkapkan dengan lafal tunggal wali. Karena kalau bentuk jamak plural itu aulia. Sehingga misalnya di Quran surah Al-Baqarah 257 Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur
walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Sedangkan orang-orang yang kafir, aulia, mereka pakai bentuk jamak. Untuk orang-orang kafir, walinya banyak. Ya. Di ayat ini kan disebutkan Allahu waliyu, Allahu waliyul ladzina amanu. Seterusnya walladzina kafaru auliya, walladzina kafaru auliya uhum at-taghut walladzina kafaru auliya uhumut taghut. Wali orang beriman Allah disebutkan dengan bentuk tunggal wali. Tapi untuk orang-orang kafir disebut dalam bentuk aulia. Di sini meski disebut tiga, tapi tetap pakai bentuk tunggal karena hakikatnya walinya adalah Allah. Ya. Karena Rasul itu utusan Allah. Orang yang beriman dengan tiga sifat ini adalah mereka yang taat pada Allah. Terus kita menikah gesang kedaipun salak sinten, tresna dateng sinten, manut karo sapa. Iki kedaipun tiyang ingkang sami iman, ingkang gadhe sifat ingkang pun sebat. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, rakiun ruku, tunduk patuh taat. Gesangipun nika saestu ngabdi dhateng Gusti Allah. Perilakunya perilaku ketaatan, kepatuhan. Nah, sifat ini diungkap oleh Allah secara umum di surat Yunus. Surat ke-10. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat 62, 63. Surat ke-10 sini. Kemudian diungkap di surat Yunus ayat 62 sampai 63. Yunus 62, 63 diungkapkan dalam dua. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kanu yattaqun. Yattaqun. Ala inna awliya Allah, ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah alladzina amanu, mereka adalah orang-orang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka senantiasa bertakwa. Ya. Mereka orang-orang yang beriman. Dulu pernah kita sampaikan di sini pakai lafal fi'il kata kerja. Dia terus menjalani proses keimanan ini, wa kanu yattaqun, dan mereka yattaqun juga pakai fi'il di sini. Ya, dan di sini fi'ilnya fi'il mudhari,
sedang dan akan dari terus menerus bertakwa. Ya. Sedang dan akan itu kan berarti continue. Nembing lakoni nggih badhe nglampahi terus. Terus menerus bertakwa, dan mereka memang orang yang sudah beriman dan terus menjalani proses iman ini. Dan terus menerus bertakwa, terus menerus taat patuh pada perintah Allah. Wa hum raqiun di sini. Ya. Terus pindah malih gesangipun namung taat dhateng Gusti Allah. Diam dan geraknya adalah ketaatan kepada Allah, ya. Bicara, ya, dan tidaknya ya karena taat kepada Allah. Melihat atau tidaknya ya karena taat pada Allah. Jadi derajat kewalian itu dinilai didasarkan kualitas ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek le taat nih pas ngaji tok ya durung dadi wali gitu. Ya dadi wali murid napa wali santri gitu. Angger ora wali progo wali. Ya karena wali ini orang yang terus mendekat pada Allah, taat pada perintah Allah. Ya Allah sampai melakukan pembelaan total. Aku akan musuhi, aku perangi. Faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku umumkan, aku maklumkan perang terhadap dia. Ngatos-atos nek wani karo wali ning Gusti Allah gitu. Dekengane lamun dekengane. Nggih, sinten? Yang mana? Iya, ini kan di hadis ini kan. Man adali, ini hadis qudsi, Allah sendiri yang berbicara. Siapa memusuhi waliku, gitu kata Allah. Faqad adzantuku, maka aku maklumkan, aku umumkan perang kepada dia. Aku yang akan perang gitu. Ya. Wali yang di sini itu kalau hanya tiga itu kan yang memberikan sholat, zakat, dan taat. Dan wali yang dimaksud itu apakah terkait dengan menguasai ilmu tentang agama atau sebatas ini? Bagaimana mungkin orang bisa mendirikan sholat kalau orang paham dengan agama? Itu sudah include, Pak. Mendirikan sholat itu orang mau ngelakoni gini. Paham makna-makna sholat, bisa menghayati betul nilai sholat, diterapkan dalam kehidupan, itu baru orang mendirikan sholat. Iya, itu di ayat 45 surat At-Taubah. Nah, pengertian mendirikan sholat di ayat 45 surat Al-Ankabut, bukan At-Taubah, adalah yang dengan sholatnya itu perilaku akhlaknya menjadi baik. Wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya fungsional, mengendalikan perilakunya sehingga tercegah dari perilaku keji dan munkar, berarti dia sudah mendirikan sholat. Nah, untuk fungsional seperti itu nggak mungkin kalau nggak pakai ilmu. Ya, bukan sekedar tata cara formalitas mengerjakan sholat, tetapi pemaknaan dari bacaan dan gerakan sholat dia ngerti, dia paham, dia praktekkan. Itulah orang mendirikan sholat. Mungkin yang dimaksud ilmu tertentu itu somabur gitu. Ditusuk ora apa-apa gitu. Bukan.
Mungkin muncul persepsi atau anggapan seperti itu karena orang yang demikian taat, patuh, continue dalam mentaati perintah Allah memang dimuliakan oleh Allah. Dia memiliki kemuliaan. Nah, kemuliaan itu bahasa Arabnya karomah. Karomah basa Jawa ini keramat. Ning keramat dadi medeni. Karomah itu kemuliaan. Ya. Tapi para ulama mengatakan hakul karomah luzumut ta'ah. Karomah yang sebenarnya itu adalah kontinuitas seseorang melakukan ketaatan, itu karomah sebenarnya. Ajek leninda ke amal kepatuhan dateng Gusti Allah niku karomah itu. Ora le iso mabur iso ngilang di pedang apa. Kan itu. Nabi dilempari batu juga berdarah. Baik, ini bagian awal wali Allah. Siapa yang memusuhi waliku maka aku umumkan perang kepadanya. Nah, siapa wali Allah? Ini sudah disebutkan di ayat tadi. Di ayat 62-63 surat Yunus, ya. Di ayat 55 surat Al-Maidah. Baik, kemudian wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Bagian berikutnya adalah bagaimana wali Allah itu mendekat kepada Allah. Ini kan wali Allah orang yang senantiasa mendekat pada Allah, taat pada Allah, cinta kepada Allah. Lenyelai Gusti Allah niku dosuli. Itu disebutkan al-qurbah pendekatan diri kepada Allah. Itu bahasa kita taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Pendekatannya kepada Allah bagaimana? Ada dua amalan yang dilakukan secara umum di situ. Taqarrub atau pendekatan atau qurbah inilah yang disebut dengan al-wasilah. Di Quran surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Ya. Di ayat ini wabtaghu ilaihi al-wasilah. Wabtaghu, dan carilah oleh kalian ilaihi, kepadanya atau mendekat kepada Allah, al-wasilah, carilah wasilah untuk mendekat kepadanya, kepada Allah. Apa itu wasilah? Inilah al-qurbah. Tafsirnya adalah hadis ini. Ya. Tafsirnya adalah hadis ini. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku bisyai'in, dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang sudah aku fardukan, apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Maka kurbah pendekatan diri kepada Allah atau wasilah yang disebut di ayat 35 ini, pertama adalah hal-hal yang difardukan oleh Allah.
faraid, al-faridah wa al-fardu, hal-hal yang difardukan. Al-fardu ma iftaratu ilaihi, apa-apa yang iftaratu sudah aku fardukan hu kepadanya, iftaratu ilaihi kepadanya, alaihi ya. Al-fardu. Yang kedua an-nawafil, an-nawafil, pendekatan diri kepada Allah pertama dengan hal-hal yang difardukan ya, fardu atau kewajiban-kewajiban, hal-hal yang telah diwajibkan oleh Allah. Dua, an-nawafil, nafilah, ibadah sunnah ya, atau mustahab. Ibadah wajib ini adalah sarana pendekatan diri kepada Allah yang paling dicintai oleh Allah. Sesuatu yang ahabba ilayya, yang paling aku cintai. Tetapi wali Allah ini tidak merasa cukup hanya dengan penunaian kewajiban, sekalipun memang kewajiban ini amal yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Wali Allah ini menambah dari yang wajib itu dengan ibadah-ibadah, amalan-amalan tambahan, yaitu yang berderajat sunnah ya. Dalam kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Rajab Al-Hambali, Jami'ul Ulum wal